Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas masih dalam seputar daerah ya teman-teman ya. Kali ini kita akan masuk ke dalam kategori yang cukup penting teman-teman untuk dibahas ya, yaitu keterangan lain-lain. Di keterangan lain-lain ini ada SKCK, ada nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, lalu kemudian ada bebas narkoba ya teman-teman ya. Baiklah, jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Untuk teman-teman yang baru mengikuti channel video Bekesah, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu adalah nomor surat keterangan catatan kepolisian ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan nomor surat catatan kepolisian ini, sebelumnya teman-teman harus membuat SKCK terlebih dahulu ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya teman-teman tidak membuat SKCK terlebih dahulu, maka teman-teman tidak akan bisa membuat atau mengisi di keterangan lain-lain ini ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman membuat SKCK, maka teman-teman akan bisa mengisi dari keterangan lain-lain ini yang di kolom pertama. Ini ada nomor surat keterangan catatan kepolisian ya teman-teman ya. Nah, maka contoh SKCK-nya bakal seperti ini sampel saja ya teman-teman ya. Untuk mengisinya, teman-teman harus memasukkan nomor surat keterangan catatan kepolisiannya. Nah, untuk nomor suratnya ini tempatnya di sini ya teman-teman ya, di bawah tulisan surat keterangan catatan kepolisian, polisi record. Nah, nomornya SKCK garing Yanmas garing 07525 garing 3 Romawi garing 2017 garing Intelcam ya teman-teman ya. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Jadi nanti nomor suratnya teman-teman isi di sini. Lalu kemudian selanjutnya adalah tanggal surat keterangan catatan kepolisian. Nah, terkait dengan tanggal surat keterangan catatan kepolisian, ada yang di paling bawah teman-teman. Di sini ada diterangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 ya teman-teman ya. Nah, untuk tanggal ini menyesuaikan dengan tanggalnya teman-teman membuat SKCK teman-teman. Dan selanjutnya ada nama pejabat penanda tanganan surat keterangan catatan kepolisian. Nah, nama pejabatnya sama teman-teman ya. Silahkan teman-teman lihat saja di sini di SKCK kembali. Yaitu di sini contohnya adalah Sugeng Haryanto. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja siapa yang menandatangani surat SKCK-nya teman-teman. Silahkan untuk diisi di kolom yang nomor 3 ini ya teman-teman ya. Baiklah, yang selanjutnya adalah nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini sama ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman belum membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani, maka teman-teman tidak akan bisa membuat atau mengisi di kolom keterangan lain-lain. Jadi teman-teman diwajibkan untuk membuat surat ini terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah SKCK, lalu yang kedua adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani, lalu kemudian yang ketiga ada surat keterangan narkoba ya teman-teman ya. Nah, setelah membuat itu semua, maka teman-teman akan dipersilakan untuk mengisi di keterangan lain-lain ini. Baiklah, kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi, yaitu nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini contoh suratnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh suratnya nanti Rumah Sakit Umum Daerah Sleman ya. Ini contoh saja teman-teman ya. Nanti surat keterangan kesehatan jasmani ini nomornya di bawah. Contohnya adalah 812 garing 5617 garing 20 garing 19 atau 2019. Nah, nanti nomor ini silahkan teman-teman masukkan saja di kolom yang nomor 4 ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Tanggalnya sama teman-teman seperti di SKCK tadi, di bawah sini. Silakan menyesuaikan saja ya teman-teman ya. Menyesuaikan dengan tanggal dari teman-teman membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini. Selanjutnya itu adalah nama dokter, yaitu tanpa gelar depan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini sudah dijelaskan juga teman-teman ya. Hanya nama dokter tanpa gelar teman-teman, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Contoh, Dr. Susanto, silahkan diketik saja Susanto ya teman-teman ya. Nah, untuk letaknya yaitu di sini ya teman-teman. Sama dengan di SKCK tadi. Nah, di sini contohnya adalah Dr. Nurul Hikmah ya teman-teman. Tazkiyana ya, nggak kelihatan ya teman-teman ya. Jadi contohnya masih sama dengan seperti ini. Nanti untuk nama dokternya silahkan teman-teman menyesuaikan saja dengan surat keterangan sehat jasmani rohani ya teman-teman yang sudah teman-teman buat ya. Nah, ini terkait dengan surat keterangan sehat jasmani rohani. Ini kita silahkan teman-teman baca petunjuk pengisian data keterangan lainnya ya teman-teman ya.
Bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani dan rohani dengan nomor berbeda, maka masukkan semua nomor surat dan dipisah dengan tanda garing. Hanya nomor surat, tidak perlu dijelaskan mana yang nomor suket, mana jasmani atau nomor suket rohani ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contohnya. Kalau misalkan teman-teman memiliki dua surat seperti ini kan contohnya juga sudah dua surat ya teman-teman ya. Silakan untuk menulis nomor suratnya di kolom yang nomor 4 ya teman-teman ya. Ini misalkan contohnya di nomor surat keterangan sehat jasmani rohani, contohnya 234 garing kes garing 2021. Lalu kemudian garing lagi silahkan masukkan nomor surat dari surat keterangan sehat jasmani atau rohani ya teman-teman ya. Ini untuk berlaku kepada teman-teman kita yang memiliki dua surat keterangan seperti ini. Jadi biasanya dipisah teman-teman. Jadi surat keterangan kesehatan jasmani, ini yang bawahnya adalah surat keterangan kesehatan rohani seperti itu. Jadi silahkan aja ditambahkan garing lalu masukkan nomornya. Misalkan nih teman-teman, apakah rohani dulu apa jasmani dulu? Yaitu bebas teman-teman. Silahkan masukkan saja. Misalkan teman-teman mulai dari rohani, setelah rohani dikasih garing, kemudian masukkan lagi nomor suket dari jasmani seperti itu. Nah, untuk tanggal suratnya juga sama ya teman-teman ya. Silahkan dikasih garing saja, lalu kemudian masukkan kembali. Dan untuk nama dokternya juga sama ya teman-teman ya. Silahkan setelah Prapto di sini ya, silakan garing lagi nama dokter kalau misalkan sama. Nah, ini pertanyaannya gimana kalau misalkan sama nama dokternya? Nah, kalau misalkan sama ya udah tidak perlu ditambah lagi ya teman-teman. Silahkan untuk mengisi satu saja. Lalu kemudian ada nomor surat keterangan bebas nafsa. Ini sama ya teman-teman ya. Nah, nomor suratnya juga ini contoh saja teman-teman, surat keterangan bebas narkoba dari ibu kota Jakarta teman-teman. Jadi contoh saja ya, surat keterangan bebas narkoba. Jadi nomornya di sini teman-teman letaknya ya. Nomor 407 garing KSE garing UPTD dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk nomor surat tuh untuk letaknya hampir sama teman-teman ya dari nomor surat-surat yang lain seperti itu. Lalu kemudian tanggal suratnya ya sama teman-teman, tanggalnya letaknya di bawah juga ya, Jakarta 11 Oktober 2019. Jadi sama. Lalu kemudian ada nama pejabat penandatanganan surat keterangan bebas nafsa ini teman-teman. Jadi sama letaknya juga di sini ya teman-teman ya, di Dr. Saprilia Dwi Rianti. Jadi sama. Silahkan saja teman-teman masukkan ke kolom di sini ya teman-teman ya. Di kolom nama pejabat penandatanganan surat keterangan bebas nafsa. Lalu kemudian ada keterangan lain yang dianggap perlu. Nah, ini tidak ada bintang merahnya teman-teman ya. Jadi ini tidak perlu. Kalau misalkan teman-teman ingin mengosongkan juga tidak masalah. Kalau misalkan teman-teman ingin misinya juga tidak masalah. Yang terpenting adalah yang ada tombol bintang merah ini teman-teman ya, ini wajib untuk diisi. Kalau misalkan tidak diisi maka DRH teman-teman tidak akan bisa diterima atau salah seperti itu. Dan di sini ada petunjuk pengisian data keterangan lainnya. Silahkan saja teman-teman untuk dibaca ya teman-teman aturannya ya sebelum mengisi ini. Nah, silahkan dibaca dulu. Ini ketentuannya juga sudah ada di sini. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan untuk teman-teman mengisi di kolom komentar. Insya Allah akan aku jawab teman-teman. Baiklah, mungkin itu dulu terkait dengan video dari keterangan lain-lain yang merupakan salah satu bagian penting ya dari untuk pengisian DRH ya teman-teman ya. Ini wajib sih untuk teman-teman pelajari. Kalau bisa jangan terburu-buru ya teman-teman ya dalam mengisi DRH ini. Karena kalau misalkan salah itu fatal teman-teman. Ia tidak menyebabkan TMS sih, tapi ya teman-teman untuk berkasnya bakal dinotif oleh pihak BKD bahwa teman-teman salah mengisi DRH-nya dan akan diminta untuk diperbaiki seperti itu. Baiklah, mungkin itu dulu dapat aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan untuk diisi di kolom komentar. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman ya, agar aku semakin semangat untuk membuat informasi-informasi terkait dengan CPNS maupun P3K tahun 2021. Baiklah, segitu dulu untuk videonya, bye bye.